Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan apa? Apa kabar semuanya? Salam hangat jabat erat. Bah, kali ini lain banget ngomong salamnya. Iya, saya lagi semangat. Ya, salam hangatnya saya semangat banget. Semangat karena saya punya a very good news. Ya, saya yang mau saya sharing. Bagi saya ini suatu good news. Semoga Anda juga sepakat dan kemudian memandangnya suatu good news. Itu apa? Bahwa sudah ada herbal yang bisa untuk menghadapi corona. Wah, apa bah langsung? Sabar. Saya kasih pandangan Anda dulu. Oke. Kalau Anda pengen langsung tahu, pengen coba di situ, udah bah, saya beli, saya ambil dari situ, ambil. Jangan gitu. Orang Indonesia terus harus saya pengen ngajaknya tuh kita berpikir lebih luas, coba get up the logic dan kemudian thinking over. Dan Anda kemudian mengakuinya itu, oh iya karena sudah berpikir. Dikasih sama Allah itu otak untuk berpikir kok, bukan untuk mengikuti orang. Ya kan dipakai. Yuk kita ajak berpikirnya gini. Oke, berbagai informasi mengenai khasiat dan obat sudah banyak beredar, dan kemudian banyak juga diantaranya itu yang hoax. Oke. Ya, bicara soal hoax, saya dalam beberapa bulan terakhir semua orang tahu, nggak semua sih, banyak di situ, tapi rekan-rekan tahu lah bahwa saya menjadi pendiri dan founder situs atau portal, bukan situs ini portal, malah portal untuk melawan hoax, yaitu namanya infohoax.untuknegeri.id. Nanti saya tulis di situ. Oke, itu menggalang teman-teman, semuanya udah saya kumpulkan, dan kemudian kita malah merilisnya itu tanggal 1 April. Lagi April mau kan itu kan, di situ kita rilis Kemudian kita kembangkan, dan sejak saat itu saya menjadi portal belasan situs anti hoax yang ada, yang banyak di Indonesia yang aktif merilis konten informasi mengenai hoax. Oke. Dan itu saya kumpulkan dari yang saya kumpulkan saja sejak 1 April sampai sekarang sudah ada berapa banyak? Kita berarti udah berapa? 2 bulan lebih Ada 560-an, gak kurang. Beneran 560 hoax, gak kurang. Bah, kayaknya lebih dari situ. Enggak, kalau yang lebih itu banyak juga berita yang namanya analisa yang salah, pemalsuan, dan kemudian banyak hal yang lain yang bukan hoax. Kita harus membedakan Nanti saya kasih tahu apa bedanya antara hoax sama bukan. Sudah ada juga di info hoax Silakan Anda lihat sendiri kalau saya ceritakan terlalu mendetail. Oke. Nah, kita bicara soal khasiat dan obat. Di situ banyak sekali yang khasiatnya macam-macam, aneh-aneh segala, dan kemudian ternyata itu hoax. Anda nggak percaya? Nih, saya kasih lagi listnya. Silahkan sendiri lihat itu list yang mengenai khasiat, dan kemudian ini juga dua-dua inilah. Ini mengenai obat, khasiat dan obat. Baca sendiri daripada saya ceritakan terlalu banyak membuang waktu. Oke. Bicara soal yang anti hoax di sini, terinspirasinya apa sih? Salah satunya menginspirasi saya adalah sobat baik saya, namanya Haris Sufehmi. Dia salah satu orang yang pendiri, kalau nggak salah pendiri Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya simpati sama orang-orang yang kayak gitu, dan kemudian saya ingin mendukung. Mendukung bagaimana pakai cara saya sendiri. Kalau saya menggalangnya dengan membuat portal. Tapi kalau dia kan punya turn back hoax dan lain sebagainya. Nah, saya pun portal saya itu membaca banyak data dari turn back hoax. Selain itu ada banyak dari yang Kominfo, ada Cek Fakta, Tempo, ada Liputan 6, CNBC. Wah, banyak lagi macam ada belasan lah. Oke. So, this is about hoax. Jadi kalau saya sharing dan ada informasi, itu saya pasti akan memeriksa itu hoax atau bukan. Nah, kalau saya sampaikan gini, apa itu hoax atau bukan? Ya bukan. Jadi kalau saya bilang bahwa sudah ada obat untuk menghadapi virus corona, itu hoax bukan? Bagi saya itu udah bukan hoax. Karena apa? Memang saya udah menganalisa. Kenapa saya bisa bilang ini bukan hoax? Kalau kita bicara hoax, berarti ada informasinya, dan kemudian kita nggak tahu sumbernya, dan kemudian ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, penyebarnya aja nggak ada. Kalau di info hoax, saya mencari sampai penyebarnya, saya pengen tahu siapa, gadat-gadatnya juga udah, saya akan cari tahu. Bahkan para gadat suka saya tegur. Gadat itu apa, bah? Nanti saya jelaskan nih, cara jelasin gadat, jabarin gadat. Nggak perlu saya jabarkan dia di sini.
Jadi di situ udah saya ungkapkan, oke? Nah, berarti kalau umpamanya nggak ada di list saya, berarti saya bisa bilang bahwa di sini mungkin, ya belum ketahuan itu hoax apa bukan. Tapi kalau udah nggak ada di list berarti ya itu juga bukan hoax, oke? Nah, sekarang kita bicara soal analisa. Kalau kita ngomong kayak gini selalu kan ada suatu teori-teori. Ya, kedokteran punya teori. Nah, salah satu teori menarik misalnya, ada seorang dokter, ini dokter di Singapura, namanya Nicholas Wanahita. Wah, gelarnya panjang kalau nggak salah, mana sih saya punya kliknya. Serem gelarnya. Dr. Nicholas Wanahita, MD, MHA, FACC, FSCAI. Ya, internis, waduh. Tapi dia bener kerja di situ kah? Oh iya, benar. Mount Elizabeth Novena Hospital, Singapura. Oke, dia orang Indonesia. Ya, dari situ dokter muda. Oke. Pernyataannya itu yang menarik adalah waktu dia bilang bahwa saya ingin menegaskan bahwa tidak ada obat-obat yang bisa menyembuhkan virus. Hanya imunitas badan yang bisa melawan dan memberantas virus dari sistem tubuh. Ini bukan saya ngomong loh, dia loh. Gitu ya. Saya baca yang dari dia. Nah, jadi berarti kita nggak usah berpikir, oke, kemudian harus ada yang bisa membunuh virus. Ngapain membunuhnya? Ahlinya sendiri udah bilang juga, nggak ada. Yang ada adalah kita tingkatkan imunitas kita, gitu loh. Ya, dan di situ dengan dia dibilang bahwa golongan pasien dengan imunitas rendah adalah dengan mereka dengan kondisi premorbid, yaitu penderita hipertensi, darah tinggi, diabetes, pasien yang sudah transplantasi organ, penderita HIV, lanjut usia, dan penyakit kronis lainnya. Nah, jadi kalau kita termasuk yang kategori situ, ya mau nggak usah terlalu pikir, wah saya pengen lagi gitu, pengennya, tetapi kita termasuk area orang-orang termasuk kategori orang-orang yang beresiko, ya jangan. Sama halnya kayak ada berapa banyak orang yang bisa keluar malam, nggak banyak. Berapa banyak orang yang bisa misalnya ke gunung atau kemana, nggak berapa banyak gitu kan. Nah, itu karena apa? Ada yang udah nggak tahan dingin, ada yang udah nggak apa gitu kan. Ya, karena udah daya imunitasnya dan kemampuan daya tahannya udah berlainan, ya udah. Sementara tapi banyak yang masih bisa ke gunung, banyak yang bisa ngapa-ngapain, banyak yang bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang lain. Ya itu kondisinya berlainan. Nah, kita jangan memaksakan. Kalau udah kayak gitu ya kita hindari gitu loh. Ya, nanti saya jelaskan kenapa kita mesti hindari. Oke, nah dari situ juga kemudian dokter Nicholas ini mengutarakan bagaimana sih resikonya. Dia kasih asumsi mudah, simpel, di mana ada orang A dan B, kalau umpamanya berkumpul dekat tanpa masker, tanpa apa, yang satu membawa virus loadnya tinggi, otomatis yang satu mudah terpapar. Tetapi kalau berjaga jarak, otomatis dengan jarak yang di situ virus loadnya juga nggak gampang masuk. Otomatis lebih kecil kemungkinan untuk bisa terpapar. Dan sekarang kok buktinya ada dokter-dokter di Italia, di Wuhan, di Indonesia juga banyak yang meninggal yang di situ karena talking about virus load-nya itu tinggi gitu loh. Virus load-nya tidak berbanding lurus dengan imunitas kita yang di tubuh gitu kan ya. Jadi lebih baik sekarang kita lebih banyak meningkatkan imunitas tubuh. Ada yang menarik dia utarakan di sini ya. Jadi ini informasi ini ada di newnormal.untuknegeri.id, nanti Anda lihat aja. Nih saya kasih tulisannya ya. Nah, di situ dia bilang bahwa setelah virus masuk ke tubuh, virus akan mengambil alih fungsi sel tubuh untuk kemudian berkembang ya. Tapi imunitas badan akan mengenali virus itu dan kemudian cepat mengeluarkan innate immune response atau imunitas fase 1. Jadi kayak antinya gitu loh. Ya, untuk mengeluarkan ada yang namanya protein-protein seperti cytokine dan interferon, sorry kalau salah nyebutnya. Ya, dan kemudian itu terjadi perang. Kalau stok perang kan talking about number. Kalau virusnya lebih banyak bisa menyerang, akhirnya ini kalah dan kemudian terjadi penyerangan. Tetapi kalau virusnya sedikit, numbernya sedikit, maka kemudian si tubuh ini yang imunitas ini yang menang ya gitu loh. Kalau imunitas yang menang, maka kemudian imunitas di situ akan membangun acquired immune response atau imunitas fase 2. Jadi udah mempelajari yang kayak gini, kan udah lawannya udah kalah nih, diperiksa lu senjatanya apa sih? Oh kayak gini. Kita bikin sesuatu yang untuk yang antinya kan si tubuh gitu kan, sehingga kalau berikutnya datang lagi udah tahu bagaimana cara melawan dan gak terlalu kewalahan lagi. Sistem tubuhnya udah sangat brilian, smart buatan Allah ini di tubuh kita gitu loh. Ya, nah, tetapi kalau umpamanya sekarang si imunitas kita rendah, itu kalah, bukan hanya kalah tetapi bisa juga malah imunitas bisa berantakan dan kemudian memproduksi reaksi imunitas yang berlebihan. Itu disebut
cytokine storm. Imunitas banyak berbalik menyerang badan organ-organ, lalu terjadi shock. Gitu loh. Oleh imunitas sendiri gitu loh. Ya, nah, kita ngeliat di sini berarti sekarang yuk kita tingkatkan immunity-nya. Ya. Nah, kalau kita bicara soal immunity bagaimana? Itu talking about number. Oke. Sekarang kita bilang, pemerintah sudah membuka nih, contoh. Ya, sudah mulai banyak dibuka, mal-mal udah dibuka, kegiatan-kegiatan udah boleh lagi. Bahkan Kapolri Bapak Idam Aziz ya, beberapa hari yang lalu kalau nggak salah tanggal 26 sudah menyatakan maklumat mencabut bahwa larangan-larangan yang berkumpul itu gitu kan, berarti kita boleh berkumpul lagi, boleh berkegiatan. Apa itu tindakan gegabah, berarti tindakan ngaco? Enggak, menurut saya loh. Saya pikir pasti itu dipikirkannya udah setengah-setengah matang, karena memikirkan juga biar gimana secara ekonomi kita butuh berkegiatan. Kalau enggak, tanpa kegiatan semuanya, wah ekonomi kita bisa lumpuh, bisa lebih parah, banyak yang nggak ada kerja gitu loh. Jadi hal itu sudah dibuka, tetapi beliau kan udah bilang tetap semuanya yang protokol-protokol kebersihan apa semuanya itu harus dijaga sama kita. Nah, kita jaga. Lalu kemudian kalau umpamanya saya termasuk orang yang tadi saya ada diabetes, saya udah usia di atas 50 gini, kemudian saya nekat, karena dibilang udah bokeh saya maju. Saya konyol. Ya, akhirnya juga saya menghadapi yang kayak gitu, itu malah lebih parah. Harusnya orang kayak saya ini lebih tahu diri dan saya tidak melakukan itu gitu loh. Ya, nah begitu pula yang teman-teman. Cuma sekarang kita udah jaga di rumah, kita nggak kemana-mana, yang seusia saya lah dan teman-teman yang lain yang berisiko. Tetapi yang muda-muda banyak ke sana, kemudian saat pulang tidak menjalankan protokol untuk membersihkan diri. Yang seperti dibilang Dr. Reza Broto Asmoro ya namanya, yang bawa baju dibuka semua, cuci di situ lenggakan, kemudian langsung di rumah langsung mandi, ganti baju dan kemudian baru berkumpul. Nah, kalau tahapan itu tidak dilakukan, maka mereka ini yang dari luar akhirnya jadi carrier. Kita udah jaga-jaga di rumah nggak ngapa-ngapain, kita jadi korban. Gitu loh. Nah, kemudian kita kalau udah di rumah hanya mau diam, enggak lah. Justru itu kita langsung tingkatkan imunitas, ya. Cuma karena kita di rumah saja, kita tingkat imunitas, berarti kalau kita mendapatkan serangan dari carrier yang baru pulang dari mana-mana, virus load-nya, number virus load-nya itu nggak berapa gede, ya, lebih sedikit dari imunitas yang kita, sehingga kita bisa mampu melawan dan membentuk tadi, ya, kuat imunitas fase 2 gitu loh. Ya, itulah yang harusnya dibutuhin sama si tubuh. Oke, itu analisa dan kemudian orang bilang, wah itu teori bah di sininya. Oke, let's give us your another theory gitu loh. Ya, dan kemudian di sini agar masyarakat jadi kemudian lebih banyak berpikir. Sejauh ini kita hidup juga dengan teori-teori kan, semuanya adanya ilmu-ilmu yang lahir dari suatu teori-teori. Nah, ini yang menarik lagi sekarang. Ada ternyata industri kita, ini Indonesia gitu loh. Ya, kita berpikir nungguin dari luar, ternyata Indonesia yang menciptakan obat. Obatnya ini terinspirasi dari seorang dokter Jerman namanya Otto Warburg gitu. Ya, sorry kalau saya salah sebut. Otto Henry Warburg sebetulnya detailnya sih gitu. Ya. Nanti saya tulis saja di sini, kalau saya sebut nanti detailnya namanya bisa salah. Dia kelahiran tahun 1880 sekian, meninggal 1970 ya. Kemudian Dr. Warburg ini pernah justru juga memenangkan Nobel ya untuk psikologi dan medicine tahun 1930-an, 1931 gitu. Ya. Nah, dia punya pernyataan yang menarik, yaitu katanya bahwa tidak ada disease yang bisa eksis dalam keadaan environment yang alkalin. Oke, di tubuh yang alkalin itu nggak akan ada penyakit yang bisa masuk. Nah, terinspirasi di situ, maka itu kemudian sudah muncul menciptakan gitu loh. Ini yang persen ini farmasi kan sudah muncul nama kita ya, lembaga gede farmasi Indonesia gitu loh. Nah, dia menciptakan obat itu yang kemudian berbasis itu, dan kemudian sekarang dengan teori ini dari sini ya berarti ini bisa melawan gitu kan. Melawan kan baru teori, bah. Oke, once we talking about teori berarti saya butuh bukti, ya kan? So what do I did? Saya nggak ngomong gini kalau saya tanpa bukti. Saya kontak. Kebetulan adalah punya channel ke sana, saya kontak, saya bilang informasi ini Anda banyak beredar nih, pas saya lihat gitu. Apa betul sudah memang bisa melakukan ini yang baik. Tahu apa yang dia bilang? Yang Abah butuhkan apa? Saya bilang saya butuh data, saya butuh konfirmasi, bukti gitu loh. Diberikan, jangan kan di sini, bah langsung aja kontak ketemu dengan komisarisnya, malah komisaris utamanya. Ya,
Saya minta ketemu, kontekan, dan kemudian yang dimintain apa sih? Saya butuh data untuk memastikan ini bukan hoax. Nih, dikasih datanya. Bukan sedikit, data banyak dikasih semuanya. Ini sama rumah sakit ini, ada orang kontak ini nama pasiennya gini. Dia bilang, silahkan hubungi. Saya bilang, saya pengen ajak ngobrol orang itu di telepon, silahkan hubungi. Gitu loh. Ya. Nah, itu kemudian ada juga wali kota, ada segala. Nah, orang yang bisa menunjukkan yang kayak gini dan menjamblangkan semua informasinya terbuka di sini, saya respect. Berarti memang ini bisa terbukti dan kemudian memang bisa menjadi solusi lah. Mungkin tidak menyelesaikan, ini kan tidak dibilang untuk membunuh virus ya, tetapi meningkatkan si imunitas kita. Yang terjadi tapi apa? Namanya Indonesia nih. Setelah saya ngomong gini, orang akan langsung ngomong, wah apa tuh teori? Nggak tahu deh, bahkan bukan orang medisin. Ya memang bukan. Justru saya dapatkan dari orang-orang medisin yang saya sebutkan tadi. Perusahaan farmasi, kemudian dokter. Saya nggak ngomong sendiri, itu ada referensinya. Cuma sekarang dokter-dokter biasanya yang lain pas mendengar kata-kata di sini apa? Mengkonter dengan teori juga. Selesai sampai di situ tanpa solusi. Beneran banyak yang gitu. Cuma bilang, oh itu teori salah, yang bener gini. Tapi sudahkah dia berbuat? Kalau itu salah, sudahkah dia membuktikan, membuat obat yang lain yang kemudian memang terbukti? Kalau saya sudah mencuri, udah kasih lihat nih, dia bilang, oke, ini buktinya, ini orangnya sembuh, ini setelah berapa lama minum ini sembuh, ini minum ini sembuh, dia bilang. Nah, datanya udah yang berarti kayak gitu. Nah, sekarang yang bilang ini teori, kalau dia mengcounter, saya bilang, ya coba beritahukan informasinya bahwa dia punya teori yang lain dan kemudian berhasil juga menyembuhkan, datanya mana. Nah, justru dengan yang kayak gini kita kumpulkan, yang di sini bisa nyembuhin 100, yang di sini menyembuhin 200, udah 300 warga kita yang sembuh. Daripada ini nyembuhkan 100, kemudian ini cuma melawan pakai teori, dia bilang dia hanya mengkonter, nggak terima ada orang bisa duluan. Biasalah, namanya keilmuan kan justru malah dia pakai untuk bersaing ya, bukannya harusnya saling berbuat kebaikan. Cuma hanya mau counter doang, tetapi kemudian tidak berbuat sesuatu. Ya hanya 100 yang sembuh. Ngapain? Ya harusnya banyak. Ada 3 perusahaan, 3 farmasi. Ya masing-masing berikan datanya sama saya. Dikumpulkan, berarti kita lihat berapa banyak. Nanti tinggal masyarakat yang menilai mana yang akan diambil solusinya. Gitu loh. Yang pasti apa? Jangan sampai juga kita semuanya kayak gini, kemudian kita cuma di rumah. Gitu kan? Ya. Nah, di situ kita harus mulai banyak bergerak, kemudian mencari buktinya. Dan saya nggak berhenti hanya di sini saja, ya. Ini besok saya akan ke sana, oke? Saya kemudian udah janjian karena saya tuh ngomong, saya bilang di sini, bisa nggak saya diskusi sama Anda langsung, tetapi saya mau merekam, saya mau akan tayangkan di situ ngomongan di situ. Oh silakan, datang, ayo. Dia bilang welcome, dia malah senang hati di situ ya, bukannya tertantang, maksudnya silakan Abah, ayo datang aja. Ya, welcome karena dia tahu saya kan anti hoax, kemudian di situ saya sangat aware lah. Ya, so besok Senin, ini sekarang Minggu nih ya. Senin saya akan ke sana, saya akan diskusi dan kemudian nanti akan saya tayangkan dengan rekaman yang di sini. Kita bisa lihat langsung. Yang menarik adalah obatnya itu nggak mahal. Ya dengan penyakit yang katanya kalau pengobatannya bisa sampai ratusan juta gitu loh. Katanya 200 berapa sih Pak Erick Thohir terakhir 215 juta untuk penyembuhan. Ternyata untuk imunitas di sini obatnya cuma 200 ribuan, dapat 50 gitu loh. Ya ini kan berarti wah ini baik banget nih solusi gitu ya, nggak mumpung orang lagi susah kemudian dimahal-mahalin gitu. Wah saya bilang enteng ya kalau kayak gini lah, harusnya banyak orang gitu loh percaya sama di sini. Ya nothing tulus juga, kita lihat dengan yang dari situ kalau umpamanya bisa recover, ada puluhan orang bisa semuanya survive kok. So why don't we gitu loh ya, di situ yang saya lihat, makanya saya appreciate. Rather than ada orang punya obat-obatan misalnya kayak gitu, tapi pas ditanya obatnya berapa, wow sekian juta, walah, belum tentu bisa nyembuhin, belum apa, kemudian angkanya udah tinggi, kita juga nggak tahu. Lebih baik yang di sini murah, tapi kemudian memang bisa terbukti. Ya. Kalau tidak menyembuhkan si virusnya, pemikiran saya, ya setidaknya dengan meningkatkan imunitas, maka dia bisa menguatkan daya kita dulu di sini, kemudian biar mampu menghadapi si virusnya lebih baik lagi. Oke, make sense ya, gitu loh. Nah, so besok saya akan ke sana, ya, dan kemudian saya nanti akan tayangkan lagi, kemudian hasilnya kayak gimana. Tapi yang pasti dengan good news di sini sekarang berarti kita sudah punya ada medical yang sudah mulai bisa kita gunakan untuk menghadapi coronavirus ya. Again, bukan untuk mengatasi dan kemudian untuk membunuh si virusnya,
Kita menghadapi dengan menguatkan si imunitas yang di tubuh kita gitu loh. Menarik kan gitu loh. So that's all, that's it yang for now. Semoga bermanfaat, semoga amanah. Nanti kalau ada apa-apa saya kabari lagi. Sukses terus Indonesia, maju terus Indonesia. Jangan banyak ada yang sakit dan segera kita bisa recover. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Jabat Erat. Jabat Erat.